Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Muklis dengan nomor NPM 2231020038. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari pelajaran sosiologi agama. Nah, sosiologi agama ini akan membahas isu-isu tentang keagamaan yang terjadi di sekitar kita nih. Oke, selama saya membaca-baca dan apa yang saya rasakan, saya ingin menyampaikan apa juga yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Menteri Agama Lukman Hakim menyampaikan 5 isu penting terkait kehidupan keagamaan yang dinilai Menteri Agama sangat penting menjadi perhatian bersama. Pertama, soal posisi penganut agama-agama di luar 6 agama. Nah, kan agama ada agama yang yang sudah diresmikan oleh Indonesia, yang sudah dianggap Indonesia, dan ada yang lain-lain. Nah, ini yang membuat isu-isu dalam keagamaan di Indonesia ini. Nah, Kementerian Agama menyampaikan adalah fakta sosiologis. Saat ini di negara kita ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya. Nah, di luar 6 agama yang sudah dilayani pemerintah, contoh seperti Islam, Kristen, dan lainnya. Hal tersebut disampaikan Kementerian Agama ketika menjadi keynote speech pada seminar nasional tentang perlindungan pemerintah terhadap pemeluk agama yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dalam rangka menyambut Hari Amal Bakti Kemenag ke-69 tahun 2015 di Jakarta, Kamis tanggal 18 di bulan Desember. Nah, kita perlu memikirkan ini, bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah kepada mereka. Itu kata Kemenag. Nah, itu kata Kemenag. Jadi gimana sih pelayanan kita untuk agama-agama yang tidak yang belum dilayani oleh pemerintah selain agama 6 itu tadi ya. Nah, terus yang kedua, soal kasus-kasus pendirian rumah ibadah dan tempat ibadah yang masih banyak terjadi. Menurut Kemenag Agama, kita memiliki peraturan bersama Menteri PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang antara lain mengatur soal ini, soal pembentukan atau pembangunan tempat ibadah-ibadah. Hanya saja menurutnya fakta masih adanya kasus-kasus di seputar rumah ibadah memunculkan pertanyaan di mana dari mana infektivitasnya itu. Nah, banyak pihak khususnya masyarakat bahkan aparat di lapangan ternyata belum tahu dan belum cukup memahami aturan tersebut, aturan-aturan yang persyaratan lah kalau kita menyebutnya untuk pembentukan rumah ibadah-ibadah itu tadi. Nah, dari sini tuh makanya Kemendag mencoba dengan pemerintah mengadakan seminar, mengadakan sebuah perkumpulan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, untuk peraturan-peraturan atau persyaratan tentang pendirian atau pembangunan sebuah rumah ibadah itu tadi. Terus yang ketiga, munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang kian meningkat. Nah, kemunculan gerakan ini yang dalam hal tertentu dalam pandangan Menag dinilai berlebihan. Jadi banyak gerakan-gerakan keagamaan yang terlalu berlebihan gitu. Contoh. Nah, ini kemudian menyebabkan respon terhadapnya menjadikan kita perlu menyentuh karena secara faktual menyebabkan gangguan kerukunan internal atau antar umat beragama. Jadi ya contoh nih ya. Contoh tuh banyak dulu itu kayak misalkan SMP ketemu sama SMP lain, SMP ini bikin gerakan, SMP lain iri, terjadi ya kayak gitulah, kehancuran kerukunan mungkin seperti itu. Oke, saya lanjut yang keempat. Nah, adanya tindak kekerasan terutama terhadap kelompok minoritas ditegaskan Kemenag Agama di sini. Hal ini harus betul-betul diperhatikan ini, karena benar-benar mengabaikan penghormatan kita atas hak asasi manusia. Itu hak asasi manusia. Nah, dan kelima, adanya penafsiran keagamaan tertentu yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir berbeda. Nah,
Maka dalam kaitan ini ucap Kemenag Agama ini. Maka dalam kaitan ini saya mengharapkan peserta seminar untuk secara terbuka memberikan masukan dan pemikiran bagaimana semestinya menangani persoalan-persoalan tersebut, ujar Kemenag Agama. Nah, di sini kita boleh mengungkapkan pendapat, bebas mengungkapkan pendapat untuk untuk menangani gitu persoalan-persoalan yang ada untuk dalam isu-isu beragama gitu kan. Nah, oke. Di akhir paparannya tadi, Kemenag kepada peserta seminar yang berasal dari kelompok-kelompok yang sangat peduli dengan persoalan yang telah dikemukakannya. Nah, Kemenag minta perannya untuk memberikan masukan. Nah, ini yang tadi saya katakan, usulan-usulan perbaikan RUU tentang perlindungan umat beragama. Nah, yang sedang disusun sehingga pada akhirnya nanti Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan yang sedang dilakukan ini betul-betul mendapatkan rumusan yang merupakan cerminan aspirasi bersama. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk isu-isu dalam keagamaan. Mungkin nanti dilanjut di video selanjutnya. Alhamdulillah saya bisa menepati, bisa mengisi tugas ini dengan insya Allah dengan baik. Buruknya datang dari saya, insya Allah baiknya pasti datang dari Allah. Syukran. Saya Rizky Maulana Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.